Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Hilmirianto dengan NIM 2902005 0002 dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Akan menjelaskan tentang fungsi pada mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Bu Ari Widyastuti MPD. Fungsi adalah suatu hubungan antara dua buah variabel atau lebih, di mana masing-masing dari dua buah variabel atau lebih tersebut saling mempengaruhi. Sebuah variabel adalah suatu jumlah yang mempunyai nilai yang berubah-ubah pada suatu soal. Variabel yang terdapat dalam suatu fungsi dapat dibedakan atas variabel bebas dan variabel yang dipengaruhi atau tidak bebas. Contoh yaitu Y sama dengan F dalam kurung X atau Y sama dengan F dalam kurung X1, X2. X di sini sebagai variabel bebas dan Y di sini sebagai variabel yang dipengaruhi. Macam-macam fungsi. Dari segi jumlah variabel bebas, terdapat fungsi konstan, fungsi dengan satu variabel bebas, dan fungsi dengan dua variabel bebas atau lebih. Sedangkan dari fungsi dari segi letak variabel, terdapat fungsi implisit dan fungsi eksplisit. Fungsi dari segi bentuk kurvanya, ada fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Dari fungsi aljabar, terdapat fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinomial, dan fungsi rasional. Sedangkan dari fungsi non-aljabar, terdapat fungsi eksponen, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Penerapan fungsi linear dalam bisnis dan ekonomi. Penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro. 1. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. 2. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. 3. Pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. 4. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Dan 5. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Fungsi permintaan. Hakikat fungsi permintaan yaitu jika harga suatu barang naik, maka banyak barang yang diminta akan menurun. Bentuk umumnya yaitu QD sama dengan A dikurang BP. QD di sini sebagai banyak barang yang diminta, P-nya itu sebagai harga barang per unit, A-nya sebagai konstanta, B-nya sebagai parameter positif. Fungsi penawaran. Hakikat fungsi penawaran, jika harga suatu barang naik, maka banyak barang yang diminta akan naik. Bentuk umumnya yaitu QS sama dengan A ditambah BP. QS di sini sebagai banyak barang diminta, P-nya itu sebagai barang per unit, A-nya sebagai konstanta, dan B-nya sebagai parameter positif. Keseimbangan. Pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran menggambarkan terjadi kesepakatan antara keinginan produsen dan konsumen. Keadaan ini disebut equilibrium atau keseimbangan. Tingkat harga yang terjadi disebut harga keseimbangan, dan banyak barang yang ditransaksikan disebut jumlah keseimbangan. Bentuk umumnya yaitu QD sama dengan QS. QD di sini sebagai banyak barang yang diminta dan QS sebagai banyak barang yang ditawarkan. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Pembeban besar TX menyebabkan konsumen menaikkan harga barangnya sebesar TX dan menggeser kurva penawaran sebesar TX ke atas atau sebesar BTX ke kiri. Jika fungsi penawaran awalnya QS sama dengan A ditambah BP, maka setelah dikenai pajak sebesar TX akan berubah menjadi QS sama dengan A dikurang BTX ditambah BP. Beban pajak. Terdapat beban pajak yang ditanggung konsumen atau TK. Rumusnya yaitu TK sama dengan P, atas E dikurang P. Sedangkan beban pajak yang ditanggung produsen atau TP, rumusnya yaitu TP sama dengan T dikurang TK. Dan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar, rumusnya itu T besar sama dengan Q, atas E dikali T. Pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya diterapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan diterapkan secara spesifik. Misalnya, Rp3 per unit barang. Meskipun pengaruhnya serupa dengan pengaruh pajak spesifik, menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi jumlah keseimbangan, namun analisisnya sedikit berbeda. Jika persamaan penawaran semula adalah QS sama dengan A ditambah BP, maka dengan dikenakan pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru akan menjadi P sama dengan A ditambah BQ ditambah TP. P dikurang TP sama dengan A ditambah BQ, L dikurang T dikali P
sama dengan A ditambah BQ. P-nya di sini sebagai pajak proporsional dalam persen. Rumusnya yaitu P sama dengan A per L dikurang T ditambah B per L dikurang T dikali Q, atau Q sama dengan minus A per B ditambah L dikurang T per B dikali P. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan. Pemberian subsidi sebesar S menyebabkan konsumen menurunkan harga barangnya sebesar S, menggeser kurva penawaran sebesar S ke bawah atau sebesar BS ke kanan. Jika fungsi penawaran semulanya adalah QS sama dengan A ditambah BP, maka setelah dikenai subsidi sebesar S, maka berubah akan menjadi QS sama dengan A ditambah BS ditambah BP. Beban subsidi. Beban subsidi di sini terdapat bagian subsidi yang dinikmati konsumen dengan rumus SK sama dengan PE dikurang P, atas E. Dan bagian subsidi yang dinikmati produsen yaitu rumusnya SP sama dengan S dikurang SK. Sedangkan jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu rumusnya S sama dengan Q, atas E dikurang S. Keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Bentuk umumnya yaitu QDX sebagai jumlah permintaan akan X, QDY sebagai jumlah permintaan akan Y, PX sebagai harga X per unit, PY sebagai harga Y per unit. Rumusnya yaitu QDX sama dengan F dalam kurung PX, PY. Sedangkan rumus QDY yaitu G dalam kurung PY, PX. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.